Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Caniago dengan NIM 811419005. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, dari Rombel 1 dengan mata kuliah Hukum Waris dengan dosen pengampu Ibu Tri Andari Dahlan SH MKM. Pada kesempatan kali ini saya membuat video ini dengan tujuan sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Waris. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan perkawinan kedua dan selanjutnya dalam perspektif hukum barat. Pada mulanya, perkawinan kedua yang dikenal oleh masyarakat umum yaitu perkawinan yang dilakukan yang kedua kalinya. Akan tetapi, dalam hukum barat, perkawinan kedua dilakukan setelah selesainya perkawinan pertama dengan syarat adanya kewajiban atau tanggung jawab yang masih melekat dalam kewajiban seseorang tersebut, baik itu suami maupun istri. Dalam perkawinan kedua ini haruslah menyelesaikan perkawinan pertama terlebih dahulu. Dengan kata lain, setelah selesainya perkawinan pertama, dengan adanya anak atau keturunan ini, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perkawinan kedua. Kan tetapi jikalau tidak ada anak atau kewajiban yang ditanggung dalam perkawinan kedua ini, perkawinan tersebut tidak dapat dikatakan perkawinan kedua dengan perspektif hukum barat. Nah, kewajiban yang dimaksud di sinilah yang menentukan syarat utama dapat dikatakannya perkawinan tersebut sah sebagai perkawinan kedua. Selanjutnya yaitu persatuan bulat atau kata persatuan bulat. Berdasarkan KUH Perdata pasal 119 mengatakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri. Sekedar mengenai itu, dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Nah, yang dimaksud di sini yaitu harta suami baik harta istri secara otomatis melebur menjadi satu, baik itu harta yang sifatnya bergerak maupun harta yang tidak bergerak, harta yang ada sekarang maupun harta yang akan datang. Yang akan datang ini adalah termasuk yaitu untung maupun piutang yang dihasilkan dalam perkawinan tersebut. Baik, selanjutnya yaitu perjanjian perkawinan. Yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri. Kata calon ini mengisyaratkan bahwa perjanjian itu dibuat sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan mengatur sekedar di ruang lingkup harta, bukan dengan kata lain yang hal-hal lainnya. Yang mana perjanjian ini berlaku sejak perkawinan itu berlangsung hingga berpisahnya suami atau istri, baik itu berpisahnya karena kematian maupun perceraian. Kata perkawinan perjanjian ini tidak dapat diubah atau diganggu-gugat oleh suami maupun istri selama perkawinan itu berlangsung. Selanjutnya yaitu persatuan untung dan pendapatan. Selain harta yang diperjanjikan sebelum perkawinan tadi antara suami dan istri, ada harta yang disebut dengan harta untung yang terdapat dalam perkawinan tersebut. Nah, harta untung atau pendapatan dari dalam perkawinan ini menjadi harta milik bersama antara pasangan suami istri. Tidak dibedakan antara untung istri dan untung suami, tetapi secara otomatis untung maupun pendapatan ini melebur menjadi satu untuk dikelola secara bersama-sama. Nah, selanjutnya yaitu bubarnya persatuan atau harta persatuan. Tanpa adanya perjanjian perkawinan, maka
harta baik yang dibawa oleh suami maupun yang dibawa oleh istri dalam perkawinan secara otomatis itu menjadi harta milik bersama, yang mana pada suatu saat jikalau terjadi perceraian atau perpisahan, baik itu kematian maupun perceraian, maka harta yang melebur menjadi satu tersebut akan dibagi sama rata, setengah untuk bagian istri dan setengah untuk bagian suami. Jika terjadi bubarnya persatuan, jikalau terdapat ahli waris atau keturunan baik yang dibawa oleh suami maupun keturunan yang berada dari perkawinan kedua itu, maka harta yang ditinggalkan wajib dibagi atau diberikan kepada ahli waris tersebut. Dengan kata lain, harta yang dibagi 1/2 tadi. Dengan contoh, misalnya A dengan B menikah sudah lama, puluhan tahun. Kemudian B meninggal. Nah, di sini harta yang dimiliki oleh B sebagian dari harta persatuan tersebut akan dijadikan sebagai harta warisan, baik itu kepada anaknya maupun kepada istrinya golongan 1. Akan tetapi istri di dalam kedudukan pertama, yaitu ia memegang sebagai pihak yang memegang sebagian dari harta persatuan, dan sebagian lagi dia berkedudukan sebagai ahli waris golongan pertama. Nah, jikalau ada urusan yang bersangkutan dengan mengurus atau biaya kematian yang harus dikeluarkan terhadap si B, maka biaya tersebut termasuk ke dalam harta warisan. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka terjadilah sebuah pewarisan. Sebelum kita mengkaji proses-proses yang akan dilalui, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu istilah penting dalam harta bulat atau harta persatuan. Yang pertama yaitu harta peninggalan yang disimbolkan dengan HP+. Kemudian selanjutnya yaitu harta warisan atau HW. Di sini harta peninggalan yaitu di mana posisi terakhir harta yang terdapat dalam perkawinan tersebut, baik itu bubarnya persatuan akibat perceraian maupun meninggalnya salah seorang dari mereka. Nah, harta peninggalan ini terdiri dari harta bawaan, harta untung persatuan, harta rugi maupun harta cuma-cuma. Sedangkan harta warisan atau HW adalah harta setelah kematian. Misalnya si B akan diwarisi harta A dan juga berada pada anaknya. Yang ketiga yaitu ada harta bawaan atau harta yang dibawa ke dalam perkawinan. Yang keempat yaitu untung persatuan atau UP, untung yang diperoleh di dalam perkawinan tersebut. Selanjutnya yaitu rugi persatuan. Rugi persatuan ini yaitu baik berupa utang maupun hal yang mengakibatkan ruginya sesuatu hal yang terjadi di dalam perkawinan tersebut. Yang selanjutnya yaitu harta cuma-cuma. Nah, harta cuma-cuma ini seperti harta warisan dari nenek si A, harta warisan dari nenek si B, itu yang disebut dengan harta cuma-cuma. Kemudian selanjutnya yaitu harta suami atau harta yang dimiliki oleh suami, dan selanjutnya adalah harta istri. Nah, itu hal penting yang harus kita ketahui dalam suatu istilah dalam perjanjian bulat atau harta persatuan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh kasus yang akan kita bahas secara bersama-sama.
Saya sudah mengusahakan pakai perantara ini, tapi karena kita kendala tidak cukup, baiklah nanti akan dimunculkan slide atau tulisan secara jelasnya atau mempermudah kita untuk memahaminya. Baik, contoh yang pertama yaitu P meninggal dunia. Seperti ini skemanya. P meninggal dunia, yang mana merupakan P ini sebagai suami dari perkawinan kedua dengan K. Nah, P meninggalkan seorang anak dalam perkawinan pertama yaitu bernama B. Sedangkan di perkawinan kedua P meninggalkan seorang istri yaitu bernama K dan seorang anak bernama L. Nah, dalam perkawinan ini P membawa harta sebesar 24 juta, sedangkan K membawa harta sebesar 6 juta. Perkawinan ini di dalam perkawinan ini tidak terlebih dahulu membuat perjanjian perkawinan. Maka karena itu mari kita cari bersama-sama penyelesaian hartanya. Nah, diketahui bahwa HP plus atau harta peninggalan dengan rumusan seperti ini, yaitu dalam kurung HB ditambah UP atau RP untung pendapatan atau rugi pendapatan ditambah harta cuma-cuma kalau ada. Jadi 24 juta ditambah 6 juta, karena tidak adanya untung ataupun rugi maka ditambah 0, dan tidak adanya harta cuma-cuma dan juga ditambah 0, maka total harta peninggalan yaitu sebesar 30 juta rupiah. Kemudian harta warisan yaitu rumusnya setengah dikali harta peninggalan, yaitu 1,5 dikali 30 juta dengan hasil 15 juta rupiah. Harta bawaan P yaitu 24 juta, harta bawaan K sebesar 6 juta, dan untung pendapatan yaitu 30 juta dikurang 24 juta ditambah 6 juta sama dengan 0. RP sama dengan 0, harta cuma-cuma P 0, harta cuma-cuma K 0. Nah, diketahui di sini yang berperan sebagai ahli waris yaitu ahli waris P yaitu B, K, dan L. Nah, bagian K sebagai pemegang setengah harta peninggalan yaitu sebesar 15 juta rupiah. Nah, ahli waris yaitu sama dengan B, sama kedudukannya dengan K, sama dengan kedudukan L, dengan nominal sebesar 15 juta dikali 1/3 dengan hasil 5 juta masing-masing orang. Jadi total keseluruhan bagian K yaitu sebesar 15 juta ditambah 5 juta dengan hasil 20 juta rupiah. Karena ada batasan pasal 852 huruf A dan pasal 181 KUH Perdata mengatakan bahwa maka harus dicari manfaat K. Untuk itu kita cari bersama-sama. Manfaat K sama dengan bagian K dikurang HK sebesar 20 juta dikurang 6 juta, yaitu hartanya K tadi yang di bawah, dengan hasil sebesar 14 juta rupiah. Untuk itu dilakukanlah sebuah kontrol manfaat karena ada batasannya tadi sesuai dengan pasal 52A dan pasal 181 KUH Perdata. Maka 1/4 dikali HP sama dengan 1/4 dikali 24 juta sama dengan 6 juta rupiah, atau bagian terkecil bagian warisan B, anak dari yang punya dari si P tadi. Jadi manfaat yang boleh dinikmati K sama dengan 5 juta rupiah.
Sehingga kelebihan manfaat sebesar dengan 14 juta rupiah. Nah, untuk mencari manfaat yang didapatkan oleh K selama menjadi istri P, yaitu 5 juta sama dengan 9 juta. Nah, 9 juta ini hasilnya dari 14 dikurang 5 juta rupiah. Maka manfaat K harus dipotong sebesar 9 juta rupiah. Maka dari itu, bagian yang diterima K sama dengan 20 juta rupiah dikurang dengan kontrol manfaat tadi. Sehingga 20 juta rupiah dikurang 9 juta rupiah sama dengan 11 juta rupiah. Kelebihan manfaat dibagi rata-rata untuk anak. Nah, di sini sama dengan 9 juta dibagi 2. Karena anaknya ada 2, maka dibagi dengan 2. Sama dengan 4.500.000 rupiah. Maka bagian yang diterima oleh si B sama dengan 5 juta rupiah ditambah 4.500.000 rupiah sama dengan 9.500.000 rupiah yang dapat diterima oleh si K, maksud saya. Dan bagian L dan si B sama dengan 5 juta rupiah ditambah 4.500.000 rupiah sama dengan 9.500.000 rupiah. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau kurang tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.